Halo, selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan nama lengkap saya Heldana Klui dengan NIM 19010601115 kelas B semester 5 dari Prodi Pendidikan Kimia. Jadi pada video kali ini saya akan berbagi sedikit materi tentang gugus fungsi amina. Nah, di dalam amina terdapat 5 bagian. Yang pertama ada klasifikasi dan tata nama, ada ikatan dalam amina, sifat fisik dan kebiasaan amina, sintesis amina, dan yang terakhir reaksi pada amina. Pertama kita bahas lebih dulu tentang pengertian amina. Nah, amina adalah senyawa yang mengandung atom nitrogen trivalen yang berikatan dengan 1 atau 2 atau 3 atom karbon. Amina juga merupakan turunan dari NH3 dengan 1 atau 2 atau 3 atom hidrogen yang digantikan oleh gugus alkil minus air atau aril minus air. Yang berikut sumber-sumber amina. Nah, di dalam sumber-sumber amina terdapat 5 bagian. Yang pertama morfina atau pereda nyeri yang adalah dari opium, yaitu geta kiring biji mentah tumbuhan apium atau Papaver somniferum. Yang kedua ada putrescina adalah dari daging busuk. Yang ketiga ada efedrina atau obat peluruh dahak atau decongestan yang aktif dalam obat tetes hidung dan obat flu yang adalah diekstrak dari tanaman manghuang. Yang keempat meskalina adalah diisolasi dari kaktus peyote. Dan yang terakhir ada nikotina yang adalah tembakau. Berikut klasifikasi amina. Nah, pada klasifikasi amina terdapat primer, sekunder, dan tersier menurut banyaknya substituen alkil atau aril yang terikat pada nitrogen. Nah, kita bisa perhatikan pada slide di situ terdapat beberapa fungsi gugus. Nitrogen amina dapat memiliki 4 gugus atau atom yang terikat padanya adalah N bermuatan positif. Nah, terbagi dalam 2. Yang pertama garam amina, yaitu jika 1 atau lebih yang terikat adalah H. Yang kedua garam amonium kuartener yang adalah jika keempat gugus itu alkil atau aril tidak ada H pada N. Yang berikut tata nama. Nah, amina sederhana dinamai dengan mengebutkan gugus alkil yang melekat pada nitrogen dan menambahkan akhiran amina yang adalah alkil amina. Nah, di sini kita bisa perhatikan ada beberapa gugus. Yang pertama ada CH3, CH2, NH2 yang disebut dengan etilamin. Ada CH3, NH dan CH3 yang disebut dimetilamin, dan yang terakhir ada CH3N, CH2 dan CH3 yang disebut etiladinamin. Yang berikut UPAC. Nah, pada amina dinamai sebagai alka amina atau rantai amina diberi nomor sesuai dengan posisi gugus amina dan substituennya. Di sini ada gugus CH3NH2 yang disebut metaamin, ada CH3, CHNH2 dan CH3 yang disebut 2-propamin. Nah, untuk penamaan amina sekunder dan tersier, yang pertama, rantai alkana yang paling panjang diberi nomor, sedangkan yang kedua, masing-masing gugus alkil yang terikat pada atom N diberi nama sebagai gugus N-alkil. Amina sebagai cabang. Nah, ketika ditemukan pada senyawa dengan gugus fungsional yang mengandung oksigen, maka min NH2 adalah amino, min NHR adalah N-alkil amino, dan min NR2 yang adalah N, N dialkil amino. Ikatan dalam amina. Nah, analog dengan ikatan dalam amina adalah atom nitrogen sp3 yang berikatan pada 3 atau gugus lain, yaitu H atau R. Dengan sepasang elektron mengendiri, maka dalam orbital sp3 yang tersisa, kita bisa perhatikan pada gugus di slide itu H, N, H, aminia, dan masih ada 2 struktur lagi yang bisa kita perhatikan di slide. Nah, dalam garam amina atau garam amonium kuartener, pasangan elektron mengendiri membentuk ikatan sigma keempat kation beranalogi dengan ion amonium.
suatu molekul amina dengan 3 gugus berlainan yang berikatan pada nitrogen adalah kiral, namun enantiomer dari sebagian besar amina yang terdapat diisolasi karena terjadi inversi yang cepat antara bayangan-bayangan cermin pada temperatur kamar. Nah, inversi itu berlangsung lewat keadaan transisi datar, yaitu nitrogen sp2. Jadi jika suatu N amina mengikat 3 substituen yang berlainan, maka pengubahan timbal balik antara kedua struktur bayangan cermin itu terhalang, maka dapat diisolasi sepasang enantiomernya. Contohnya bisa perhatikan pada slide. Yang berikut sifat fisik amina. Nah, di dalam sifat fisik amina membentuk ikatan hidrogen dalam N sampai Hn lebih lemah daripada ikatan hidrogen O sampai HO, sehingga titik didih amina berada di antara titik didih senyawa tanpa ikatan hidrogen dan senyawa berikatan hidrogen kuat atau spt alkohol yang bobot molekul yang sama. Nah, amina tersier dalam membentuk cairan tidak dapat membentuk IKH karena tidak mempunyai ikatan yang sangat sekunder, yaitu NH, sehingga titik didih amina tersier, sekunder, primer dengan bobot molekulnya sepadan dan titik didihnya lebih dekat ke titik didih alkana dengan bobot molekul yang sama. Nah, pada amina berbobot molekul rendah larut dalam air. Hal ini dikarenakan membentuk ikatan hidrogen dengan air. Amina tersier maupun amina sekunder dan primer dapat membentuk ikatan hidrogen karena memiliki pasangan elektron menyendiri yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan H dengan air. Yang berikut kebasahan amina. Nah, di dalam kebasahan amina bersifat basa yang adalah memiliki sepasang elektron yang tidak digunakan bersama dengan atom lain. Pasangan elektron ini menimbulkan adanya sintesis elektron di sekitar atom nitrogen. Semakin besar densitas elektron, maka molekul semakin bersifat basa. Jadi, gugus yang mengembangkan akan meningkatkan sifat basa dari amina. Nah, fase gas itu G, CH3 3 kali N lebih besar dari CH3 2 NH lebih besar CH3 NH2 lebih besar NH3. Nah, pada amina aromatis seperti anilin mempunyai sifat basa yang kecil adalah amina alifatik karena bentuk struktur dari amina aromatis distabilkan oleh cincin benzena yang mampu resonansi. Kita dapat perhatikan pada slide di situ ada cincin benzen yang terbentuk. Sintesis amina. Nah, substitusi nukleofilik itu RX tambah NH3 ZSN2 RNH3X OH RNH3. Reduksinya yaitu RCNH2 atau RCN. Penataan ulang amida yaitu RCNH2 amida. BR2 OH- RNH2. Berikut sintesis dengan reaksi substitusi. Nah, pada reaksi amonia atau amina dengan alkil halida, reaksinya itu SN2. Urutan reaktivitas alkil halida untuk reaksi SN2 yaitu CH3 lebih besar primer, lebih besar sekunder. Alkil halida tersier tidak bereaksi substitusi dengan amonia atau amina, diperoleh produk eliminasi. Dari kekurangan jalur ini, maka garam amina produk dapat mempertukarkan proton dengan amonia atau amina. Nah, pertukaran proton ini menghasilkan 2 nukleofil atau lebih yang bersaing dalam reaksi dengan alkil halida. Diperoleh campuran mono, di dan triakil amina serta garam amonium kuartet dari suatu reaksi antara Nah, jika menginginkan amina primer, maka mono
maka monoalkilasi gunakan amina berlebihan. Jadi jika menginginkan garam amonium kuartener digunakan, maka alkil halida berlebih. Sintesis amina dengan reaksi. Jadi reduksi senyawa nitro aromatik menjadi arilamina. Reduksi senyawa nitril kita bisa perhatikan beberapa gugus dan fungsi benzena pada slide. Sintesis dengan penataan ulang amida. Jadi di sini ada CH3CH2 4CNH2 tambah 4H2O tambah Br2 menghasilkan H2O CH3 CH2 4 kali NH2 tambah CO3 minus tambah 2 H2O tambah Br minus. Nah, tahapan reaksinya yang pertama, tahap pertama itu brominasi pada nitrogen, yang kedua lepasnya proton dari nitrogen dan menghasilkan anion yang tak stabil, yang ketiga ada penukaran gantian Br- oleh R- suatu geseran 1,2, dan yang terakhir ada hidrolisis isosianat. Di sini kita bisa perhatikan tahap-tahapnya. Ada tahap pertama, kedua, dan ada tahap ketiga dan keempat. Reaksi amina dengan defirat asam karboksilat. Nah, reaksi antara amina 1 derajat dan 2 derajat dengan ester klorida asam anhirida asam menghasilkan amida yang kita bisa perhatikan pada slide. Di situ ada terdapat benzen dan terdapat beberapa gugus. Sekian dan terima kasih untuk video singkat dari saya mengenai gugus fungsi amina dan semoga bermanfaat. Terima kasih.